Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Fatimah Gani dengan nomor stambuk D1A1210227 dari jurusan Agribisnis kelas A. Di ini saya akan membawakan materi dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika ini bisa kita lihat berdasarkan contoh peristiwa integrasi yang berdasarkan 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Contoh peristiwanya itu pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2005. Yang kedua, integrasi wilayah, yaitu melalui peristiwa Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, di mana pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia yang merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi maupun mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum tahun 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum tahun 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa yaitu Senin, Presiden mengunjungi korban gempa Bener Meriah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadwalkan akan mengunjungi korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Keinginan Presiden mengunjungi Aceh disampaikan saat melakukan video conference dengan posko tanggap darurat gempa Aceh pada hari Jumat tanggal 5 bulan 7 tahun 2013. Presiden melakukan video conference dengan Komandan Korem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Hifdiza, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Fathul Hadi, Bupati Aceh Tengah yaitu Nasruddin, dan Bupati Bener Meriah yaitu Ruslan Abdul Ghani. Televideo ini juga diikuti oleh Kapolda Riau, PLT Gubernur Riau, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan Kepala BNPB Syamsul Ma'arif. Presiden Yudhoyono meminta Danrem Hifdiza menginformasikan perkembangan penanganan korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kepada Presiden, Danrem selaku penanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat pasca gempa melaporkan bahwa pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap korban hilang di Aceh Tengah. Ia juga melaporkan kondisi pengungsi yang masih membutuhkan bantuan, terutama makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan bayi.
Usai mendengar laporan dan rem, Presiden Yudhoyono menyatakan niatnya bertemu dengan korban gempa di 2 daerah tersebut. Saya harus datang ke sana untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang terkena musibah, ujar Presiden. Ia menyebutkan akan mengunjungi korban pada Senin tanggal 7 bulan 7 tahun 2013 dan kembali ke Jakarta pada Selasa tanggal 8 bulan 7 2013. Dan rem, saya akan datang, yang penting penanganan korban semua dilakukan dengan baik. Jangan terganggu dengan agenda atau kunjungan saya. Terus kerjakan apa yang sedang dikerjakan, ujarnya di acehkita.com. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan ke-8 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, tantangan integrasi nasional. Dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari 2 dimensi, yaitu dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan daerah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa daerah, agama, dan kebiasaan. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horizontal, masih di sana ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi pada tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu,
Demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya, kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antar kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Itulah tadi materi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.